Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rafli Satria. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi standarisasi jaringan komputer. Baik, langsung saja kita next. Yang pertama, kita di sini akan menjelaskan tentang pengertian standarisasi jaringan komputer. Apa sih standarisasi jaringan komputer tersebut? Standarisasi jaringan komputer tersebut merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, kebutuhan akan interkoneksi antar komputer. Yang kedua, standarisasi kompatibel vendor-vendor hardware dan softwarenya. Yang ketiga, membuat suatu standar agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Keempat, standar jaringan tersebut juga protokol. Next, untuk konsep protokol tersebut, protokol adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda berkaitan dengan media maupun service yang digunakan dalam komunikasi. Contoh-contoh protokolnya adalah TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, protokol yang umum digunakan dalam komunikasi pada internet. Yang kedua ada IPK atau SPK untuk novel. Yang ketiga ada NetBeans untuk Microsoft. Next, model OSI. Model atau acuan arsitektural utama untuk network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lain melalui sebuah media transmisi. Yang kedua, untuk mempermudah pengertian, penggunaan, desain, pengelolaan data, dan keseragaman standar vendor. Kita next. Apa sih manfaat OSI itu? Manfaatnya salah satunya yang pertama, membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerja sama, membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan perancangan, standarisasi interface. Yang keempat ada modular engineering. Yang kelima adalah kerjasama komunikasi teknologi yang berbeda. Keenam, mempermudahkan pelatihan network. Oke, kita next. Contoh OSI di sini terdapat 7 contoh. Yang pertama physical layer, yang kedua data link layer, yang ketiga network layer, yang keempat transport layer, yang kelima session layer, yang keenam presentation layer, dan yang ketujuh application layer. Oke, kita next. Model TCP atau IP. TCP IP singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet. Protokol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar menukar data dari satu komputer ke komputer lainnya. Di dalam jaringan internet, protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol yang lainnya. Oke, kita next. Perbandingan model OSI dan model TCP atau IP. Yang pertama ada application di OSI, presentation, session, transport, network, dan data link dan physical. Di TCP dan IP model ada aplikasi transport, internet, dan network access. Oke, kita next. Konsep layering. Apa sih konsep layering? TCP merupakan data bagi pengguna dan kontrol real komunikasi antara perangkat hubungan di seluruh jaringan yang beragam menentukan jalur terbaik melalui jaringan, mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Oke, kita next. Persamaan model OSI dan TCP. Keduanya memiliki layer atau lapisan. Yang kedua, sama-sama memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda. Yang ketiga, memiliki transport dan network layer yang sama. Yang keempat, dua-duanya punya transport dan network layer yang bisa diperbandingkan. Yang kelima, dua-duanya menggunakan teknologi packet switching, bukan circuit switching. Teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Next.
Kesimpulannya adalah pemahaman terhadap teori dasar tentang jaringan komputer, khususnya pada protokol jaringan, sangatlah diperlukan guna kelanggaran dalam praktek jaringan komputer. Yang kedua, secara umum, protokol mempunyai fungsi untuk menghubungkan sisi pengirim dan penerima dalam berkomunikasi serta bertukar informasi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada yang kurang dari materi saya atau ada kesalahan dari ucapan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.